Jadi Pak Kodari, kalau kemudian sudah ada kejadian PA212 yang menyatakan jangan Prabowo deh, bagaimana cara Partai Gerindra nanti mengumpulkan dukungan untuk Prabowo Subianto? Ya menurut saya Partai Gerindra harus bersiap dengan kemungkinan bahwa PA212 akan meninggalkan Pak Prabowo ketika nanti maju sebagai pasangan calon presiden. Apalagi sekarang Tunggu. Menurut Anda ini meninggalkan Pak Prabowo-nya atau meninggalkan Partai Gerindranya? Karena katanya ini kan urusannya karena tidak ada regenerasi. Saya kira kepada Pak Prabowo-nya, karena memang kan ini dua entitas yang sangat berbeda. Partai Gerindra dengan 212 itu entitas yang sangat berbeda. Tidak pernah ada satu pernyataan bahwa 212 seingat saya untuk memilih Partai Gerindra. Tidak ada itu. Yang ada adalah memilih Pak Prabowo. Dan memang itu resiko politik yang saya kira diambil oleh Prabowo dan kawan-kawan ketika kemarin memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Pak Jokowi. Jadi pada satu sisi ada peluang, ada kemungkinan Pak Prabowo akan ditinggalkan oleh konstituennya di 2019, baik itu 212 maupun kelompok-kelompok yang lain. Walaupun menurut saya ya teman-teman juga berhitung bahwa sebetulnya Pak Prabowo juga bisa mendapatkan suara dari pendukungnya Pak Jokowi. Karena sesungguhnya secara pemetaan politik, pemetaan ideologi, segmentasi asli dari Prabowo itu sama dengan Jokowi ya. Jadi Gerindra itu sebetulnya segmentasinya sangat mirip dengan PDI Perjuangan, sama-sama partai nasionalis. Cuman menjadi dalam tanda kutip ya coupling yang berbeda karena pilihan strategi politik pada tahun 2019. Jadi menurut saya sih ya ini akan terjadi dialog, akan terjadi tarik-menarik. Nah kalau kemudian terjadi kompromi bisa mendekat lagi, tapi kalau misalnya tidak ketemu ya seperti pasangan suami istri, kalau udah nggak ketemu ya bercerai. Bahkan bukan cuma bercerai, bisa berkelahi habis-habisan begitu, termasuk di medsos. Pak Haikal, jadi kalau kemudian dari PA212 menyatakan mending jangan Pak Prabowo, mending yang lain itu siapa? Siapa yang cocok? Lalu kalau misalkan mau dapat dukungan dari 212, apa dong syaratnya? Pertama, terlalu dini untuk mengatakan siapa yang cocok. Karena pertanyaannya apakah Prabowo, maka kami dari 212 berkata memang tidak ada regenerasi yang lain. Itu pertama tadi saya katakan. Yang kedua, kekecewaan itu di arus bawah itu sudah betul-betul sulit untuk dikembalikan. Dan itu sudah saya katakan alasannya. Walaupun jangan dibikin titik, walaupun kami menghormati keputusan Pak Prabowo untuk duduk di dalam sebagai Menteri Pertahanan. Dan kita pun mengatakan bahwa yang paling cocok saat ini ya adalah Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah, jadi sekali lagi kami kita setuju deh Pak Prabowo menjadi bapak bangsa. Beliau kingmaker saja gitu loh. Beliau kingmaker saja sebagaimana keberhasilan beliau mengangkat Pak Ahok dulu, keberhasilan beliau mengangkat Pak Jokowi dulu. Ulangi lagi saja dengan beliau mengangkat seorang yang dipercaya oleh publik. Bukan Pak Prabowo lagi. Baik, langsung saya tanyakan ke Pak Supratman kalau begitu. Jadi saat ini apakah sudah firm? Tadi Anda memang bilang ini terlalu jauh untuk 2024. Tapi karena Bung Kodari bilang saat ini dari elektabilitas paling tinggi Pak Prabowo, apakah Partai Gerindra sudah firm? Pertama kita menghargai ya. Kita harus berpikir kalau bicara politik kan kita bicara soal realitas. Tadi Pak Kodari sudah memberikan gambaran terhadap hasil-hasil survei baik yang sekarang maupun sebelumnya juga menggambarkan itu. Tapi yang paling penting buat kami di Partai Gerindra sekarang dan termasuk tentu pikiran Pak Prabowo adalah bagaimana kemudian Partai Gerindra bisa melakukan konsolidasi. Jangan lupa nanti konfigurasi politik itu akan sangat ditentukan pada saat penyelesaian pembahasan RUU penyelenggaraan pemilu. Karena di sana nanti kan ada 6 isu krusial yang itu berpengaruh besar terhadap pencapresan seseorang. Baik itu presiden threshold, parlemen threshold juga begitu. Nah itu akan sangat berpengaruh. Kenapa saya katakan itu terlalu dini? Karena bagi kami sekarang hampir semua partai politik yang ada sekarang di parlemen, itu maupun partai-partai politik non-parlemen ya, itu semua konsentrasinya dalam rangka mengawal undang-undang penyelenggara pemilu. Karena konfigurasi politik itu akan sangat ditentukan sistem apa yang akan kita ambil dan berapa besar persentase dari gabungan partai politik yang boleh mengajukan calon presiden. Nah karena itu kita menghormati sepenuhnya terhadap hasil-hasil survei. Tadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Haikal. Kami
terima kasih. Itulah Pak Prabowo tunjukkan bagaimana kemudian beliau selalu legowo terhadap bangsa ini. Sifat kenegarawanan beliau itu tidak pernah. Dan yang kedua, jangan lupa bahwa kita tidak tahu nanti 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun yang akan datang, situasi politik ini itu bisa berubah. Nah, karena itu kita tidak akan buru-buru untuk menyatakan bahwa walaupun bagi sisi internal Partai Gerindra sangat firm untuk mendukung kembali Pak Prabowo dalam pilpres yang akan datang. Saya tidak mendapatkan jawaban yang pasti apakah 2024 Pak Prabowo benar-benar akan maju menjadi capres dari Pak Supratman, tapi saya akan tanya kepada Bung Kodari. Terakhir singkat saja, iya atau tidak menurut Anda Prabowo Subianto maju sebagai capres 2024, Bung Kodari? Pasti. Jauh persyaratan itu dipenuhi, dan yang kedua saya sudah tahu arah pilihan 212. Yaitu? Kemungkinan besar ya kalau tidak Anies, Sandi Uno. Tetapi karena Sandi Uno di Gerindra, artinya samina wa ta'na dengan ketua umum, maka ya kemungkinan akan ke Anies Baswedan. Alasannya adalah karena secara kesejarahan 212 itu sebelum 2014 itu mendukung Anies, pasangan Anies dan Sandi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di DKI Jakarta, begitu. Baik, Bung Kodari, Pak Supratman dan juga Pak Haikal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak.